Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Karena pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau mau menolong kami agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini diberi judul Jadilah Teladan. Dan bahan bacaan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Dan yang menjadi natsnya yaitu ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara memperhatikan bagaimana cara induk cita saat mengajarkan atau melatih anak-anaknya untuk dapat bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu hewan lain? Saudaraku, saya pernah membaca artikel tentang cara mereka berburu, yaitu dengan cara membawa rusa muda yang masih hidup kepada anak-anaknya yang berusia 5 bulan. Lalu rusa itu dilepaskan dan dibiarkan anak-anaknya untuk mengejar atau menyerang rusa tersebut. Nah, setelah anak-anak cita itu melakukan beberapa penyerangan dan kemudian gagal, sang induk pun akan mengambil alih, lalu menunjukkan kepada mereka cara yang benar untuk menangkap mangsanya. Nah, teknik yang seperti ini sama juga dipakai oleh petugas asuransi jiwa. Setelah ia menjelaskan berbagai macam manfaat sebuah polis asuransi, biasanya ia akan menceritakan betapa besar perlindungan yang ia dapatkan untuk keluarganya dari polis tersebut. Nah, kata-kata inilah yang akan menimbulkan makna yang baru ketika ia menunjukkan bukti dengan memberi contoh bagaimana ia sendiri pun mengasuransikan keluarganya dengan benar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita pagi hari ini, Petrus memberikan nasihatnya kepada para penatua. Mengingat bahwa dalam budaya Yahudi, para penatua adalah sosok yang dihormati dan dipercaya, serta menjadi panutan hidup karena dipandang memiliki kebijaksanaan. Maka sebagai orang yang dipandang sebagai pemimpin, Petrus meminta mereka untuk mengingat tanggung jawab mereka atas umat Allah. Petrus menegaskan bahwa Allah sendirilah yang memberikan kepercayaannya kepada mereka untuk dapat mendampingi umatnya. Jadi atas kepercayaan yang diberikan, Petrus pun mengingatkan bahwa mereka bukanlah menjadi penguasa atas umat. Tetapi kepercayaan tersebut
haruslah dijawab dengan menjadi teladan bagi umat. Para penatua diajak untuk menjalani hidupnya sebagai teladan yang baik, yang bersedia merendahkan hatinya dalam kebijaksanaan untuk hadir bagi orang lain, supaya melalui mereka kehidupan yang baik dapat semakin berkembang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya nasihat Petrus ini berlaku buat kita sekarang. Karena setiap kita orang percaya itu memiliki tugas dan tanggung jawab atau kewajiban, yaitu menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, terlebih saudara-saudaraku, sebagai seorang pemimpin, kita pun wajib menjadi teladan bagi orang yang kita pimpin. Baik itu bagi anak buah kita di kantor, bagi anggota di organisasi masyarakat, bagi jemaat atau teman sepelayanan kita di gereja, juga bagi anak-anak atau istri di dalam keluarga kita. Dan sekarang saudaraku, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa disebut pemimpin yang baik atau yang ideal, yang bisa diteladani? Lalu seperti apakah pemimpin yang ideal itu? Tentunya jawabannya akan bermacam-macam. Namun menurut opini umum, seorang pemimpin ideal itu harus bermoral baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Ia juga harus tulus hati, ramah, bukan pemarah. Tidak melakukan kekerasan, harus sabar dan bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan kebenaran. Dalam firman Tuhan, berbagai kriteria di atas dirangkum di dalam diri seorang pemimpin yang disebut gembala. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Ia adalah salah satu dari 3 orang yang telah menyaksikan Kristus dimuliakan. Saudara bisa baca dari Markus 9 ayat 1-13. Di dalam kehidupan sehari-hari, ia juga seringkali berperan sebagai juru bicara para rasul. Dan Petrus juga menyaksikan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun firman Tuhan mencatat pula bahwa Petruslah yang berkhotbah di hari Pentakosta dan menjadi soko guru jemaat di Yerusalem. Namun demikian, ketika ia menulis surat kepada para pemimpin, ia menyebutkan dirinya sebagai teman penatua. Itu artinya dia tidak lebih berkuasa, tidak merasa lebih tinggi dibandingkan mereka para pemimpin atau penatua. Tetapi ia mengingatkan para penatua atau pemimpin agar menjadi gembala bagi kawanan domba Allah.
Dan dalam ayat 2-5, Petrus memaparkan karakteristik seorang pemimpin atau gembala yang baik. Karakteristik pemimpin rohani yang baik antara lain yaitu menyadari bahwa mereka sedang menggembalakan kawanan domba Allah dan bukan miliknya sendiri. Kemudian melakukannya karena dorongan yang kuat untuk melayani dan bukan karena upah. Lalu fokus pada apa yang dapat diberikan, bukan pada apa yang akan mereka dapatkan. Serta memimpin dengan memberi teladan, bukan memerintah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya setiap orang percaya itu merupakan seorang pemimpin bagi sesamanya di dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, apapun bentuk peraturan yang kita buat, hendaklah di dalam kepemimpinan kita haruslah sejalan dengan kriteria di atas. Jangan sampai kepemimpinan yang kita jalankan tidak menjadi berkat dan tidak membangun mereka yang kita pimpin. Jadi saudara-saudara, jika saat ini Tuhan sedang mempercayakan pelayanan penggembalaan kepada kita, atau saat ini kita sedang dipercaya Tuhan untuk memimpin sebuah komunitas, entah berapapun banyaknya domba atau anggota yang dipercayakan kepada kita, lakukanlah itu dengan setia, dengan senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena mahkota kemuliaan yang akan diberikannya kepada kita akan kita terima, yaitu ketika kita tetap setia mengerjakan pelayanan kita sampai pada kesudahannya. Karena itu saudara-saudaraku, marilah menjadi gembala, menjadi pemimpin yang memiliki kriteria Kristus. Memiliki kriteria Kristus. Menjadi gembala atau pemimpin yang bisa diteladani. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk belajar menjadi pemimpin atau gembala yang memiliki kriteria Kristus, agar kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kami, bagi rekan-rekan kami, dan juga bagi jemaat kami. Tolong Bapa, mampukanlah kami, kuatkanlah kami, dan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini, serta menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku perenungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.